Baik, kita akan membahas mengenai diet vegetarian dan kejadian stroke total, iskemik, dan hemoragik pada 2 kohort di Taiwan. Penelitian ini dilakukan oleh Tina H.T. Chiu, Haren Yang, dan lain-lain, diterbitkan tahun 2020. Kita lihat abstraknya. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana diet vegetarian mempengaruhi kejadian stroke pada 2 kohort prospektif dan untuk mengeksplorasi apakah hubungan tersebut dimodifikasi dengan asupan vitamin B12. Pesertanya ada yang tanpa stroke sebanyak 5.000 sekian orang. Kemudian direkrut tahun 2007 sampai 2009, diikuti hingga tahun 2014. Kemudian ini dietnya dinilai melalui kuesioner frekuensi makanan di kelompok pada awal, kejadian stroke dan komorbiditas awal diidentifikasi melalui data riset asuransi kesehatan nasional. Sebuah subkelompok dari 1.500 sekian peserta dari kohort 1 dinilai serum homocysteine, vitamin B12 dan folat. Hubungan antara diet vegetarian dan kejadian stroke diperkirakan dengan regresi Cox dengan usia sebagai skala waktu disesuaikan dengan jenis kelamin, pendidikan, merokok, alkohol, aktivitas fisik, dan IMT, hipertensi, diabetes, dislipidemia, jantung, penyakit jantung. Hasilnya adalah vegetarian memiliki serum B12 yang lebih rendah dan folat serta homocysteine yang lebih tinggi daripada non-vegetarian. Dalam kohort 1, 54 peristiwa terjadi dalam 30.000 orang tindak lanjut. Vegetarian dengan non-vegetarian mengalami risiko stroke iskemik yang lebih rendah, yaitu 0,26 dengan interval kepercayaan 95%. Kemudian dalam kohort 2 terjadi 121 peristiwa dalam 76.000 sekian orang. Vegetarian non-vegetarian yang mengalami risiko stroke dari keseluruhan lebih rendah dengan HR-nya 0,52 dengan CI-nya 95%. Kemudian dengan stroke iskemik HR-nya 0,41 dengan CI-nya 95, dan stroke hemoragik atau stroke perdarahan HR-nya 0,34. Analisis eksploratif kami menunjukkan bahwa asupan B12 dapat mengubah hubungan diet vegetarian dan stroke secara keseluruhan. Kesimpulannya, diet vegetarian Taiwan dikaitkan dengan risiko stroke iskemik dan hemoragik yang lebih rendah. Kita lihat definisi stroke adalah penyebab kematian yang paling umum kedua global tertinggi, 1 dari 19 kematian di Amerika, dan merupakan penyebab kematian ketiga di Taiwan. Stroke iskemik atau menyumbang 74% dari semua stroke, diikuti perdarahan, TAA, dan perdarahan subarachnoid, dan trombosit vena cerebral. Meskipun beberapa faktor risiko stroke yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, kemudian ada faktor yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi, merokok, rasio pinggang panggul, diet, aktivitas fisik, diabetes mellitus, konsumsi alkohol, faktor psikologis, penyebab jantung yang merupakan faktor risiko stroke dan dapat diubah atau dimodifikasi. Diet vegetarian telah didokumentasikan untuk menurunkan tekanan darah, glukosa, dan kolesterol.
dan mengurangi insiden dan kematian penyakit kardiovaskuler. Pola diet lain yang menekankan makanan nabati telah terbukti protektif terhadap kejadian stroke. Namun, vegetarian cenderung memiliki asupan vitamin B12 yang rendah. Ini dapat meningkatkan homocysteine dan meningkatkan risiko stroke. Efek gabungan dari bahaya homocysteine tinggi dan tekanan darah rendah, glukosa dan kolesterol pada kejadian stroke tidak jelas. Kemudian metodenya adalah dengan persetujuan protokol standar, pendaftaran dan persetujuan pasien. Desain studi adalah 2 studi kohort 1 dan kohort 2 secara prospektif, jadi diikuti ditindaklanjuti dari tahun berapa tadi, 2007 sampai 2009, ikuti hingga 2014. Jadi semua peserta menerima pemeriksaan kesehatan secara komprehensif di awal, diwawancari kuesioner untuk mendapatkan demografi, riwayat kesehatan, kebiasaan hidup seperti merokok, alkohol, aktivitas fisik, dan waktu senggang. Kemudian diet kuesioner dengan praktik vegetarian. Kemudian dicek dari serum B12, profil lipasa, glukosa, dan kreatinin. Kemudian kriteria pengecualian usia di bawah 20 tahun, kemudian tidak memiliki data NIRD, riwayat stroke before recruitment, jadi mereka yang memiliki catatan stroke di database rawat inap atau rawat jalan, mereka yang memiliki nilai yang hilang untuk kovariat. Analisis statistik deskriptif dasar dibandingkan antara kelompok vegetarian dan non-vegetarian menggunakan uji T independen dan uji-uji lainnya. Asupan makanan dan nutrisi vegetarian dan non-vegetarian dibandingkan menggunakan uji rank Wilcoxon, distribusi tidak normal, dan uji-uji Ransom Wilcoxon, dan uji-uji ini untuk membandingkan serum homocysteine, vitamin B12, dan asam folat. Jadi hasil dari penelitian ini asupan dan nutrisi dengan FQ bahwa menunjukkan asupan makanan nutrisi pada non-vegetarian dan vegetarian. Pada kohort 1, vegetarian mengkonsumsi lebih banyak kedelai, sayuran, kacang-kacangan, dan lebih sedikit susu dibandingkan dengan non-vegetarian, sedangkan konsumsi telur serupa pada kedua kelompok. Untuk nutrisi, vegetarian mengkonsumsi lebih banyak serat, makanan, dan protein nabati. Proporsi asupan B12 tidak memadai, lebih tinggi pada vegetarian 64%. Kita lihat homocysteine serum dan B12 bahwa vegetarian memiliki serum B12 yang lebih rendah
dan serum folat dan homeostasis yang lebih tinggi. Hubungan antara diet vegetarian dan kejadian stroke. Analisis adalah 54 kejadian stroke dalam 30.000 sekian orang. Insiden stroke secara keseluruhan pada vegetarian lebih rendah pada non-vegetarian. Hipertensi merupakan faktor risiko yang penting untuk stroke. Hemoragi diet vegetarian dan diet nabati seperti DAS lainnya dan pola diet Mediterranean secara efektif mengurangi tekanan darah, sebagaimana dibuktikan dengan tinjauan dan meta-analisis dari uji terkontrol dan acak. Meskipun homocysteine lebih tinggi karena asupan B12 yang lebih rendah, vegetarian tidak memiliki risiko stroke yang lebih tinggi secara keseluruhan, baik stroke iskemik atau hemoragik. Analisis pengacakan Mendelian baru dan uji coba vitamin untuk mencegah stroke. Menariknya, penelitian kami menemukan bahwa hubungan terbalik antara diet vegetarian dan risiko stroke secara keseluruhan lebih jelas pada subkelompok yang mengkonsumsi kurang dari RDA B12, tetapi tidak pada kelompok dengan asupan yang memadai. Suplementasi dengan cyanocobalamin dosis tinggi meningkatkan risiko stroke di antara individu dengan penurunan fungsi ginjal. Meskipun kami tidak memiliki data tentang suplemen B12. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.